the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-9 dan 19. Mari kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi 4 ayat 9 dan 19. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat 2 ayat firman ini. Kita tahu firman ini adalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nasihat-nasihat dia terakhir untuk ya jemaat yang ada di kota Filipi. Ya, bagaimana ya Rasul Paulus melihat iman mereka dan ada di sana ibu-ibu yang luar biasa ya. Di sana ada Euodia, ada Sintiche, kita tahu itu adalah ibunda dari Timotius ya, dan neneknya itu adalah teladan yang orang beriman ya, teladan ibu-ibu yang benar-benar setia melakukan firman Tuhan dan itu turun kepada anaknya yaitu Timotius ya, dan itu Rasul Paulus mengatakan ya kalau dia imannya biasa-biasa saja saya percaya Rasul Paulus tidak ataupun tidak perlu menuliskan, tidak perlu mengatakan itu ya. Lihatlah iman ibumu, iman nenekmu ya sampai seperti itu. Itu karena memang ada suatu teladan di sana ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan ini menyapa kita ya. Dikatakan di sana tadi ayat ke-9, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa atau yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu, kata Rasul Paulus. Ya kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah ya seorang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, bahkan dia menganiaya ya jemaat Tuhan, ya. Tapi Tuhan sendiri langsung bertemu dengan Rasul Paulus. Pada waktu itu dia Saulus masih, kan kemudian dia memenangkan ataupun ya bertemu pribadi dengan Saulus dan kemudian dia bertobat ya, menerima ya rencana Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia menjadi rasul besar, sehingga dia dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk menyampaikan berita baik yaitu Injil. Nah pada pagi hari ini ya kita lewat firman Tuhan disapa apa yang telah kita dengar selama ini tentang Injil keselamatan, tentang firman Tuhan,
bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat ingin memberkati kita. Ya, bahkan untuk nyawanya saja dia berikan untuk kita. Oleh karena itu kita percaya yang lain juga dia akan berikan. Tapi bagaimana kita setia? Bagaimana kita, ya, seperti tadi dikatakan, apa yang telah kita terima, telah kita pelajari, kita imani, itu harus kita lakukan. Jadi sekarang kata kuncinya lakukan, ya. Lakukan itu dipraktekkan, ya, bukan hanya diketahui atau secara teori, tapi dipraktekkan, ya. Bapak Ibu, dulu zaman kita sekolah, zaman kami sekolah, tidak ada praktek. Yang praktek itu dulu hanya olahraga dan keterampilan. Ya, saya ingat banget kalau olahraga, oh minggu ini kita belajar teori gitu tentang senam, ya. Nah, kemudian minggu besok gurunya bilang, kita akan praktek anak-anak nanti pakaiannya pakaian olahraga. Jadi ada khusus pakaian olahraga untuk praktek gitu ya. Kenapa? Karena apa yang diterima tadi, ilmu pengetahuan tentang senam, misalnya ya kan, gerakan pertama begini, kedua begitu, ketiga begini, itu harus dipraktekkan. Ya, nah, demikian juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengatakan apa yang telah kamu terima. Ya, firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo kita perhatikan, kita cari kebenaran firman Tuhan dulu, kerjaan dulu. Nanti semua itu bonus-bonus. Dia akan menambahkan, memberikan di kita damai sejahtera, mencukupkan kebutuhan kita, memberikan kita usaha, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, itu contohnya. Nah, tapi pagi hari ini, saya tidak tahu. Dari kemarin memang firman ini sudah di hati saya. Ya, Tuhan gerakkan gitu. Bahwa ayat ke-19 tadi dalam Filipi 4 ayat 19 kan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, apa yang kamu pikirkan hari-hari ini? Ya, Tuhan tahu. Ya, mungkin hari ini kita bergumul, Tuhan, aku butuh biaya, ya, untuk uang sekolah anak, ya. Aku butuh biaya. Aku kami mau ke kota ini, mau ke kota itu. Kami butuh biaya untuk berobat. Kami butuh biaya untuk memberkati orang yang membutuhkan. Ada yang sakit. Atau kami sekarang butuh Tuhan. Ya, kendaraan. Kami butuh rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata pagi hari ini. Allahku, kata Rasul Paulus. Siapa Allahnya yang kita pelajari, yang sudah kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Bapak Ibu, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minta kepada Raja kita, Tuhan kita, pemilik hidup kita, yaitu Yesus Raja. Jadi kita jangan hanya fokus kepada kebutuhan kita, tapi yang pertama yang Tuhan mau, kita mau mendengarkan, ya, sabdanya, mau mendengarkan anjurannya, mau mendengarkan atau melakukan peraturan yang dia telah sampaikan, ya, yaitu apa? Kita harus menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau dibentuk. Kita harus setia, kita harus adil, ya, kita harus saling mengasihi. Nah, kalau itu sudah kita kerjakan, kita sudah lakukan, maka Allahku, kata Rasul Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, ya kami sering katakan hari-hari kami semua dalam anugerah Tuhan. Ya, ketika kami mau berangkat, ya, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Tuhan cukupkan.
Ada aja saja cara Tuhan untuk memberkati. Ya, satu kali hambanya dalam pelayanan, ya, dia pergi itu 2 hari lagi kayak mau berangkat, ya. Nah, terus ketika mereka selesai pelayanan dan memang tidak pernah diharapkan, gitu ya. Ternyata orang yang dilayani itu dari balik pintu banyak dipanggil Pak Pendeta, disalam, dan dia memberikan berkat. Nah, ini membuat kita terkagum-kagum, Bapak Ibu. Tapi adakah hati kita juga kagum kepada Tuhan? Adakah hati kita juga bangga kepada Tuhan? Bahwa Allah itu Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, memenuhi segala keperluan kita. Tadi Rasul Paulus berkata, apa yang sudah kamu dengar tentang Yesus? Apa yang sudah kamu terima pengajaran? Ayo kita praktekkan seperti anak sekolah tadi. Imani, ya. Jangan gusar, jangan setengah-setengah. Jangan kita, wah, bagaimana caranya Tuhan? Itu bukan apa namanya? Itu bukan hak kita dan kita tidak perlu memikirkan itu. Ya, karena Tuhan itu punya 1.001 macam cara untuk memberkati kita. Jadi jangan pernah kita pikir, bagaimana caranya ya Tuhannya? Dari mana nanti ya Tuhan kirimkan nanti ya untuk memberkati saya? Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Allah sendiri sanggup membuat air menjadi anggur. Kita ingat ketika perkawinan di Kana, ya, Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Ya, ketika ada perkawinan di Kana, ya, dan itu adalah kerabatnya Yesus, kerabatnya Maria sebagai ibunya Yesus. Ya, di sana kita mendengar ataupun kita membaca tahu cerita ini bahwa ya mereka kehabisan anggur dan Yesus hadir di situ bersama ibunya. Maria mengenal siapa Yesus, dia tahu Yesus itu siapa. Sehingga Maria memohon kepada Yesus, tolong lakukanlah sesuatu. Ya, ini kerabat kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Perlu ditolong. Anggurnya habis. Karena zaman dulu itu menjadi sepertinya uh, sesuatu harus ada ya dalam pernikahan atau dalam pesta-pesta orang Yahudi, orang Israel. Nah, kalau sampai kehabisan anggur, maka mereka akan malu. Tapi apa kata Yesus? Sebenarnya waktunya belum. Dia bikin mujizat itu. Tapi karena belas kasihan, ya, karena ibunda itu punya iman, dia percaya bahwa anaknya, ya, Yesus itu bukan manusia biasa. Ya, dia Tuhan, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga dia katakan, lakukan sesuatu. Dan pada waktu itu Yesus katakan apa? Ya, suruh kepada pelayan, ya, satu hal Maria berkata kepada pelayan-pelayan di sana, nanti apa yang disuruh kerjakan, katanya. Bapak Ibu, kalau pelayan-pelayan di pesta Kana itu tidak melakukan apa yang disuruh Yesus, maka tidak terjadi apa-apa, ya, tidak terjadi. Kalau mereka nanya untuk apa, pasti tidak terjadi. Tapi ketika Bunda Maria mengatakan apa nanti yang disuruhkan oleh Yesus kamu kerjakan, pelayan-pelayan di sana pun melakukan, maka dikatakan diisi air kepada tempayan, ya. Setelah diisi, apa dikatakan Bapak Ibu? Cedok, bukan dibilang setelah diisi kamu kasih ini kasih itu. Dan pelayan itu begitu patuh, taat kepada perintah, ya, yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga ketika mereka mencedok dari dalam tempayan itu air biasa yang mereka masukkan ke dalam, dicedok, dan yang keluar, ya, Alkitab mengatakan anggur yang lebih baik dari anggur yang pertama diberikan ataupun dihidangkan ataupun disediakan oleh pemilik pesta. Wow, keren kan? Ya, ketika ada ketaatan, ketika ada kepatuhan, ketika kita percaya, ketika kita mau praktek, maka apa yang direncanakan Tuhan, yang diserahkan Tuhan itu jauh lebih baik dari hal-hal sebelumnya.
Ya, tapi adakah iman kita seperti itu, Bapak Ibu? Tuhan sedang menghajar kita, mendidik kita hari-hari ini. Ayo beriman, ayo praktek. Nah, bagi saya pribadi ini setiap hari Tuhan bicara praktek, praktek seperti itu ya. Ya, tapi butuh praktek ini itu tadi. Ada hal-hal yang harus kita turuti. Yaitu apa? Kita harus memiliki kerendahan hati. Harus juga lemah lembut. Artinya apa? Segala ego kita. Segala hal-hal yang tidak baik. Yang Tuhan tidak suka. Itu harus kita buang. Harus kita matikan katanya. Ya, jangan lagi dipakai. Ketika itu terjadi. Maka Tuhan akan senang. Ketika Tuhan senang. Kita melihat kita taat. Dia akan memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Memang hari-hari ini kami juga sering mendengar keluhannya. Banyak ya jemaat Tuhan. Keadaan ekonomi terpuncak. Bukan hanya itu untuk di Indonesia. Tapi di luar negeri juga. Ya, saya ada juga beberapa kerabat di luar mengatakan keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi semakin sulit. Ya, nah itu tadi. Karena orang semakin egois, semakin tinggi. Tapi kita sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Allah yang sudah dipilih, ahli waris kerajaan surga, kita punya Bapa yang baik. Dia punya Bapa yang sanggup menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dia sanggup memenuhi keperluanmu, katanya firman Tuhan. Pegang firman Tuhan ini. Tuhan, aku bangga punya Engkau. Apapun keperluanku, Tuhan akan cukupkan. Itu janjimu. Saya klaim janji itu. Oleh karena itu berikan saya hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Usaha apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya siapkan? Seperti tadi. Ya, perkawinan di Kana. Suruh isi air, isi saja ke tempayan. Ceduk-ceduk yang keluar anggur. Wow, luar biasa. Hari ini, ya firman Tuhan berkata kepada kita. Ya, mari apa yang kamu terima praktekkan, kata firman Tuhan ayat ke-9 tadi. Apa yang telah kamu dengar, lakukan. Maka Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa, ya, Allah sumber segalanya, pemilik hidup kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Dia tahu keperluanmu, dia tahu kebutuhanmu. Tapi bagaimana? Apakah kita percaya? Apakah kita beriman? Atau kita hanya datang kalau butuh? Ya seperti pagi hari ini. Oh Tuhan, saya sangat miris. Ya, wah gitu ya. Sepertinya dari eh, kata-kata itu dia sudah putus asa gitu ya. Hopeless gitu. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita tunjukkan Allah mau kita stop strong, kuat gitu ya. Ya, karena kita punya Allah. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi andalan kita. Ya, jangan ragu akan Tuhan kita. Ya, Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memenuhi kebutuhanmu. Dia tahu keperluanmu. Tapi dia mau hatimu. Dia mau ketaatanmu. Ya, taat itu kalau dibalik tetap taat ya. T-A-A-T. Dibalik lagi T-A-A-T. Taat, taat, taat. Itu Tuhan mau itu. Aku mau taat Tuhan. Aku mau belajar Tuhan. Aku mau merendahkan hati Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Ya, banyak kesaksian yang kami dapatkan. Tapi itu tadi, percaya saja. Setia, ini juga sangat penting. Setia, ya. Setia kepada siapa? Kepada siapa saja. Setia kepada Tuhan itu kita tunjukkan bukan karena kita berdoa. Tapi setia dalam tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan percayakan. Pelayanan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus setia. Ya. Kemudian juga setia kepada pasangan. Setia kepada keluarga. Nah, makanya di dalam memilih setia ini Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati ya. Nah, mungkin seseorang berkata begini, iya tapi kan saya
banyak ini Bu, banyak komunitas, banyak Zoom sana, Zoom sini. Waduh, saya susah, jadi saya harus bagi-bagi. Di sini kita perlu juga mengambil keputusan. Ya, tadi dikatakan kita harus ada prioritas. Prioritas kita itu Tuhan. Nah, jadi kalau kita ikut dalam sesuatu kegiatan, apapun itu, kalau bukan Tuhan yang disenangkan, sebenarnya itu hanya sia-sia. Kita hanya mencapek-capekkan diri, badan, kita hanya menghabis-habiskan waktu, dan itu tidak berguna. Ya, bahkan mungkin di sana kita akan sering sakit hati, sering kecewa. Karena kenapa? Karena kita bukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita tidak akan lelah, kita tidak akan kecewa. Kekuatan baru, ya, hikmat baru selalu Tuhan berikan, Tuhan tambah-tambahkan, bahkan ya, semakin hari kita semakin peka, semakin banyak melihat ya penyediaan Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak kita bayangkan. Perlindungan Tuhan yang tidak pernah kita sangka-sangka itu akan Tuhan adakan. Ya, tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, ayo, mari kita ucapkan kata ini. Ya, kita yakini ya dengan menggantikan Allahku sebutkan namamu. Ya, Allah Tiar ya akan memenuhi segala keperluan Tiar. Jadi kudanmu itu katakan buat diri sendiri ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus. Katakan, Allahku sanggup memenuhi keperluan. Apapun hari-hari ini permasalahanmu. Ya, bukan hanya masalah ekonomi atau materi, tapi mungkin masalah damai sejahtera, masalah hubungan, ya, bahkan masalah kesehatan. Katakan, Allahku sanggup memenuhi, Allahku sanggup menyembuhkan, Allahku sanggup memulihkan ya segala keperluanku, segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya ya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini Engkau masih berkenan menyapa kami Tuhan. Mengingatkan kami agar apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima, dan apa yang sudah kami tahu tentang kebenaran-Mu, tentang kebesaran-Mu, tentang cinta-Mu, tentang kasih-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat manusia ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh mengimani, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah kami, Allah yang besar itu akan memenuhi segala keperluan kami, segala kebutuhan kami, segala persoalan kami, segala masalah yang kami hadapi. Akan Tuhan selesaikan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhanlah Raja, sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, rapi setiap kami, partisipan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus, teruslah menolong kami, teruslah menuntun kami, teruslah membawa kami untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu, Yesus Kristus. Kami percaya Engkaulah kuat kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah Raja itu hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah hadir. Terima kasih juga buat waktu yang begitu indah, yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur dan kami sangat berterima kasih. Apa yang kami dapat pada hari ini, pada pagi ini, itu akan menjadi sebuah rema, menjadi kesaksian yang hidup dalam kehidupan kami
bahwa Engkau dahsyat, Engkau perkasa, dan Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.